Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kela Jennifer Turai dengan NIM 24022070052. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Big Data Analysis dan contoh penerapannya pada perusahaan Netflix. Big Data Analysis merupakan sebuah proses yang biasanya digunakan untuk mengekstrak wawasan yang bermakna untuk mengetahui tren pasar, preferensi pelanggan, korelasi yang tidak diketahui, hingga pola yang tersembunyi. Big Data sendiri merupakan istilah untuk kumpulan data terstruktur dan tidak terstruktur dalam jumlah besar yang tidak dapat diolah dengan metode konvensional. Sedangkan data analytics adalah istilah yang mencakup berbagai teknik dan metode pengolahan data mentah untuk mendapatkan kesimpulan tentang informasi atau isu tertentu. Sehingga Big Data Analytics dapat disimpulkan sebagai metode dan proses pengolahan Big Data untuk menghasilkan wawasan tertentu seperti tren pasar, preferensi pelanggan, serta data tidak terstruktur lainnya sebagai input bagi perusahaan. Berdasarkan kutipan dari Andel, Becker, von Wagenheim, Schumann, pada tahun 2016, analisis berbasis data diaktifkan oleh Big Data, sistem informasi, teknologi, metodologi, dan praktik memungkinkan ekstraksi data yang relevan dan transformasinya menjadi wawasan bisnis. Di dalam Big Data Analytics, terdapat 4 jenis analisis yang biasa digunakan. Yang pertama ada deskriptif, diagnostik, prediktif, perspektif, dan deskriptif analytics adalah jenis yang memberikan ringkasan data sebelumnya ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Deskriptif analytics berisi penjelasan tentang apa yang telah terjadi selama periode waktu tertentu, misalnya laporan laba, penjualan, pendapatan, dan sebagainya. Diagnostic Analytics, jenis ini berfokus pada menganalisis mengapa sesuatu dapat terjadi. Diagnostic Analytics mengambil lebih banyak input data yang beragam untuk menemukan fakta daripada dan membuat hipotesis. Di sini dilakukan pemulihan data, data mining, dan penelusuran. Predictive Analytics. Predictive Analytics adalah jenis pengolahan data untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi dalam waktu dekat. Misalnya seperti prediksi tren pelanggan dan tren pasar. Dan yang terakhir ada Perspective Analytics. Perspective Analytics menggabungkan informasi yang dapat dari analisis-analisis sebelumnya untuk memberikan saran atau menentukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Proses ini memanfaatkan teknologi machine learning dan artificial intelligence. Sebuah perusahaan biasanya membutuhkan 3 jenis data, yaitu ada pertama customer data. Customer data membantu marketer untuk memahami target audiens mereka. Data yang sudah pasti tentunya berupa nama, alamat email, pembelian, dan lain sebagainya. Data yang tidak kalah penting adalah perilaku konsumen yang bisa didapatkan dari media sosial, survei, dan komunitas online. Yang kedua ada financial data. Data ini membantu para marketer untuk mengetahui performa campaign mereka agar dapat bekerja secara efisien. Statistik penjualan dan marketing serta margin berada di dalam laporan keuangan ini. Jika memungkinkan, Big Data juga dapat mengestimasi dan menganalisa keuangan para kompetitor. Operational data. Data ini berhubungan dengan proses bisnis. Bisa juga berkaitan dengan pengiriman barang, logistik, CRM, dan feedback dari monitoring aset Anda. Solusi Big Data dapat diintegrasikan dengan operasional untuk menganalisa performa dan mengurangi biaya. Manfaat Big Data Analytics antara lain adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, mengetahui kondisi pasar, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mengurangi biaya. Adapun contoh perusahaan yang mengimplementasikan Big Data Analytics yaitu Netflix. Netflix bisa dibilang termasuk deretan perusahaan yang paling awal mengadopsi teknologi Big Data. Netflix bahkan mendonasikan beberapa software Big Data mereka seperti Astinex, Priam, dan Jenny. Netflix memanfaatkan Big Data untuk membuat rekomendasi film-film bagi pelanggan mereka di seluruh dunia. Netflix menyimpan berpeta-petabytes data di dalam sistem Big Data mereka. Per hari rata-rata 10 terabytes data dimasukkan ke dalam sistem Big Data mereka. Netflix menjalankan Big Data mereka dengan cloud computing menggunakan Amazon Elastic Cloud Computing. Perusahaan saat ini dibanjiri dengan data yang disimpan dan dikumpulkan dari berbagai media dan sumber. Untuk mendapatkan wawasan dari data ini, ilmuwan data menggunakan pembelajaran mendalam dan algoritma pembelajaran mesin
dan membuat prediksi tentang peristiwa masa depan dan merencanakan strategi apa yang diperlukan untuk kedepannya. Pembelajaran yang diperoleh melalui analisis prediktif dapat digunakan lebih lanjut dalam analisis perspektif untuk mendorong tindakan berdasarkan wawasan prediktif. Adapun data-data yang dikumpulkan oleh perusahaan Netflix antara lain adalah: pertama, interaksi pelanggan di aplikasi. Ada juga responsif terhadap acara atau film yang ada di Netflix, tanggal, waktu, lokasi, dan perangkat yang digunakan customer Netflix untuk menonton, kapan dan di mana customer melakukan jeda film dan melanjutkan. Ada juga beberapa banyak pertunjukan yang customer selesaikan atau tinggalkan di tengah jalan. Selanjutnya ada beberapa menit, jam, hari, atau minggu yang customer butuhkan untuk menyelesaikan serial atau film. Ada juga berapa kali customer mencari sebelum memilih acara atau film, dan masih banyak lagi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Netflix, rekomendasi hasil personalisasi mereka ternyata akurat untuk 75% pelanggan. Netflix menggunakan algoritma yang didukung artificial intelligence untuk membuat prediksi berdasarkan riwayat tontonan, riwayat pencarian, demografi, peringkat, dan preferensi pengguna. Prediksi ini menunjukkan dengan akurasi 80% apa yang mungkin menarik untuk dilihat pengguna selanjutnya. Sekian penjelasan saya mengenai Big Data dan juga penerapan Big Data pada perusahaan Netflix. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.